Kembali lagi dalam channel Arsitek Sumba. Kali ini saya akan kembali membahas desain kos-kosan berukuran 5x5 yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Namun karena ada beberapa masukan-masukan positif dari penonton, akhirnya saya mencoba merevisi untuk menyempurnakan desain ini. Nanti juga saya akan memberikan penjelasan terkait pemasangan atau desain septic tank yang berdampingan dengan sumur resapan, karena banyak yang mempersalahkan. Dan jika yang ingin menggunakan jasa arsitek kami bisa menghubungi via WhatsApp pada nomor yang sudah tertera. Oke, kita akan lanjut pada pengerjaan galian. Nah, di sini ada galian pondasi serta galian untuk septic tank dan sumur resapan. Nah, kenapa pada septic tank kita butuh sumur resapan? Karena sumur resapan ini akan berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah berlebih dari septic tank, sehingga septic tank itu tidak penuh dan tidak butuh untuk disedot. Jadi kasusnya itu pada beberapa daerah berbeda cara pemasangan septic tanknya. Nah, ini gambar detail dari sumur resapannya. Jadi sumur resapan ini akan diisi dengan kerikil, pasir, ada ijuk. Nah, fungsinya itu untuk menyaring limbah berlebih dari septic tank, nanti akan diresapkan ke dalam tanah, sehingga pada saat diresapkan ke dalam tanah airnya itu sudah bersih karena disaring begitu. Nah, jadi ini gambarannya. Nah, kalau sumur air bersih itu baru diletakkan minimal jaraknya 10 meter dari tempat resapan dan septic tank itu agar tidak tercemar. Nah, contoh kayak di daerah saya di NTT, untuk septic tanknya kami tidak pernah menggunakan yang namanya jasa sedot WC, karena rata-rata cara pemasangan septic tanknya itu seperti ini, sehingga tidak penuh pada septic tanknya, karena setelah limbah cairnya berlebih akan dibuang ke resapan lalu meresap ke dalam tanah. Nah, kita lanjut pada pemasangan penulangan tiang atau kolom. Jadi harus ditanam ke dalam pondasi agar menyatu, karena yang namanya struktur itu dari pondasi, slope, kolom, ring bulk itu harus saling terikat dan saling mendukung. Jika ingin lebih kuat lagi, pada slope-nya itu dipasang angkur agar terhubung dengan pondasi juga. Lalu untuk jarak sengkang atau jarak begelnya sebaiknya dipasang pada jarak 15 sampai 20 cm, jangan lebih dari itu. Nah, ini dia proses pengecoran bagian slope-nya sudah selesai. Slope ini akan berfungsi sebagai struktur yang menopang beban dari dinding, sehingga slope ini hanya dibutuhkan pada area atau tempat yang ada dindingnya saja. Oke, kita akan bahas terkait denahnya yang sudah direvisi dan disesuaikan dengan masukan-masukan dari penonton. Tapi jangan lupa like dan subscribe dulu. Nah, pada pintu kamarnya, kemarin kan pintu kamarnya tuh diletakkan di tengah-tengah. Ini sudah saya pindahkan ke pojok sejajar dengan minibarnya.
dan menggunakan pintu geser sehingga tetap menghemat ruang. Lalu nanti pada dapurnya juga ada perpindahan posisi pada meja dapur untuk kompor dan tempat cuci piringnya. Karena kemarin ada yang memberikan masukan lebih bagus ditempelkan ke dinding belakang saja, atau yang ada bukaannya itu ada rosternya. Jadi nanti meja betonnya di situ sehingga areanya bisa lebih luas. Lalu ini ada pemasangan kaca buram pada kamar mandi ya. Posisinya seperti ini agar tidak bisa diintip dari luar. Nah, itu bisa dilihat posisi pintunya sudah dipindahkan ke ujung sana. Yang tidak saya pindah adalah meja untuk minibarnya, karena menurut saya tempatnya lebih praktis di situ agar bisa lebih mudah atau lebih cepat jika ingin membuat minuman jika ada kerabat atau tamu yang datang ya. Dan untuk info tambahan, kos-kosan ini saya rasa lebih cocok untuk kalangan pekerja ya, atau untuk pasangan yang baru menikah dan belum memiliki rumah sendiri. Lalu nanti pada bagian teras depan kamar juga ada ditambahkan seperti pagar kecil ya. Nanti fungsinya untuk menciptakan ruang yang lebih privasi terhadap masing-masing kamar. Nanti pagarnya dari railing besi hollow. Nah, ini adalah struktur pengikat bagian atasnya atau pengikat dinding sehingga menyatu dengan kolom. Biasa disebut dengan struktur ring bulk. Untuk kita yang berada di wilayah-wilayah rawan gempa, sebaiknya menggunakan besi 10 sebagai tulangan utama, lalu besi 8 sebagai sengkang atau begelnya. Kita lanjut bagian dalamnya, itu dia di sana meja beton yang sudah saya pindah posisinya. Jadi area dapur bisa jadi lebih luas dengan penataan seperti ini. Lalu di belakangnya tetap kita gunakan sebagai gudang dan area jemuran. Lalu ini kamar mandinya. Nah, posisi bak airnya seperti itu agar posisinya pas di sebelah kanan ya, karena kita menggunakan tangan kanan untuk mengambil air. Lalu ini posisi bukaan pintu pada kamar mandi dan area cuci pakaian. Ini pengerjaan plesteran, acian, dan pengecatan. Lalu ini keramik pada meja beton serta meja minibarnya. Lalu ini bagian untuk ruang tamunya. Jadi bisa lebih luas ya setelah pintu kamar dipindah. Nah, jadi tampilannya bisa seperti ini. Lalu pada bagian pintu, nah ini pintunya sudah dipindah ya di pojok.
Lalu ditambahkan pintu geser karena untuk alasan privasi. Oh ya, untuk ukuran kamarnya banyak yang juga komen agar ukurannya disebutkan. Untuk ukuran kamar di sini, kamarnya berukuran 3 kali 3,5 meter. Untuk ruang tamu berukuran 2 kali 3,5. Kamar mandinya 1,5 kali 1,5. Lalu untuk dapurnya sekitar 2 kali 2,5 atau 2 kali 3. Nah, ini dia tambahan railing pada teras depan sehingga menciptakan ruang yang lebih privasi antar masing-masing kamar. Lalu pada jendela kamarnya juga sudah saya tambahkan dengan tampilan gorden atau tirai ya. Untuk tampilan fasadnya sendiri di sini tidak ada tampilan yang atau tidak menggunakan material yang mahal-mahal ya. Sederhana dan simpel saja, cuma dengan plesteran dan permainan warna cat. Cuma sedikit pada bagian di sebelah pintu itu yang mungkin bisa kita tambahkan batu alam atau keramik bermotif batu untuk mempercantik tampilannya. Dan untuk buangan air kamar mandi dan cuciannya ada juga yang bertanya dibuang kemana. Nah, itu sebaiknya buangannya langsung ke arah drainase kalau ada. Kalau misalkan bangunannya berada di pinggir jalan yang ada saluran drainasenya. Tapi kalau tidak ada, bisa dibuang pada sumur resapan sehingga bisa langsung masuk ke dalam tanah. Nah, jadi ini bentuknya kalau sudah jadi akan seperti itu kira-kira. Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini, yang merasa terinspirasi dan bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya.